uang berapa selama ini. Saya ke Polres bersama Muktamar sebagai kuasa hukum saya. Di situ katanya akan menindaklanjuti. Sampai detik ini kita tidak terpanggil. Di pengadilan juga kita hadir. Saya punya bukti. Kita hadir di sana di tanggal 12 sebenarnya pernah satu kali karena kuasa hukum saya sudah ditutupi oleh mereka mungkin karena mereka memanfaatkan kekuasaannya. Kuasa hukum saya, mereka sudah membayar. Mereka sudah menutupi mulut mereka. Dan di situ di mediasi kita dikatakan tidak hadir sama sekali 3 kali. Pada saat itu pertemuan kedua mediasi kita hadir di jam 12 kita keluar makan dulu dan kembali lagi. Mereka tidak pernah hadir, tidak hadir semua, tidak hadir. Terus pada saat itu keluarlah hakim mediasi yang bernama Rizky itu. Bagaimana ini saya data-data saya yang valid sampai detik ini tidak pernah ditunjukkan oleh mereka ini. Dan tidak mengambil pembacaan gugatan di dalam ruang persidangan pembacaan keputusan. Sementara di ruang sidang, di ruang mediasi yang seharusnya pembuktian data dialihkan ke ruang pengadilan, membela dan meloloskan rencana jahat mereka ini berkali-kali. Katanya mediasi di Polres, saya tidak disuruh masuk. Katanya mediasi di BRI Cabang Dompu di kantornya mereka sendiri dengan mendatangkan delegasi dari Bali, mengaku ada penyetoran saya 400.000, 4 juta sudah dikurangi oleh saudara sampai 3.600.000 Pak. Tidak pernah saya memberikan uang 400, gila dia. Dia yang tidak larat, dia yang hilang ingatan. Saya masih ingat, tanpa catatan pun saya masih ingat, karena lewat tangan saya sendiri menyerahkan uang sama saudara Santini di rumah saya secara manual. Karena kenapa? 2 kali saya meminta membayar lewat ATM, ditolak oleh saudara Santini. Ada apa Pak? Saya jujur Pak, saya berbicara di sini keadilan. Saya tidak punya kekuasaan untuk memanfaati bapak-bapak di sini. Saya tidak punya uang. Saya datang ke sini dengan hati nurani dan tawakal la ilaha illallah membela hak saya atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan puasa. Kalau saya mengingkari semua apa yang menjadi keinginan saya, ayo saya bawa sana di sini kita minum air tanah. Ayo. Setelah itu mediasi di aku ya sebentar Bu. Jadi iya ya. Karena ini iya sebentar dulu ya. Ya. Terima kasih diberikan kesempatan saya melanjut. Halo. Ya. Saya kita di pengadilan Pak. Di situ dibacakan keputusan. Bahwa keputusan di pengadilan itu mengatakan bahwa tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, bahkan turut tergugat 1, tergugat 2 melanggar perbuatan hukum. Di situ isinya melanggar perbuatan hukum. Lalu itu keputusan pengadilan. Apa yang dilakukan oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, bahkan turut tergugat 1 dan 2 melanggar perbuatan hukum. Lalu di mana pelanggaran kita? Sehingga adunan saya ini dilelang Pak. Ini masih MO Pak. Saya hanya melanggar ketidakadilan saya. Kenapa? Pengadilan yang mengeluarkan keputusan itu, sementara keputusan yang saya terima dari pengadilan itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. 2 kali ditekankan oleh hakim pada saat itu Pak, pembaca keputusan bahwa ini bukan keputusan menang atau kalah. Itu yang kita pegang. Lalu kenapa munculnya keputusan pengadilan yang baru ini yang mengeksekusi rumah saya? Sedangkan yang saya baca undangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu itu bahwa di situ tidak berdasarkan keputusan amar keputusan pengadilan, melainkan berdasar keputusan risalah lelang. Risalah lelang inilah yang menjadi persoalan Pak. Kenapa bisa dilakukan eksekusi rumah saya sementara proses hukum ini masih berlanjut? Ini kan NO Pak. Saya orang buta Pak. Saya buta akan hukum, tetapi saya tahu juga bagaimana sih aturan dan prosedur hukum yang sebenarnya. Nah, karena saya menunda untuk melanjutkan gugatan kemarin,
nanti juga pada saat itu Pak Muhammad mau lanjut sekarang, mau lanjut besok, mau lanjut kapan, langsung itu kepada saya. Iya. Dan saya meminta surat kuasa langsung oleh Ibu Santi. Maka dari itu kami minta kepada pihak bank lagi untuk memberikan klarifikasi. Silakan. Sebentar ya, kami bukan hakim, bukan majelis ya. Terima kasih Ketua. Ya. Bahwa saya ucap sedikit kalau surat kuasa itu memang tidak ada karena sudah ada HT, Muhammad ya. Hak tanggungan itu sudah ada, itu tangani saat perjanjian dari awal. Jadi kami sesuai undang-undang ya. Sesuai undang-undang. Kasih informasi. Bang itu mulai akumulasi jumlah hutang itu berapa dulu? Ya. Itulah yang mulia. Bapak Ketua bahwa bank itu menjual tanpa ada izin lagi ya. Kemudian pertemuan itu saya lupa sedikit bahwa tidak ada pertemuan di kantor lurah karena dibatalkan, kemudian bertemu di kantor cabang BRI Tuangku ya. manusia setan. Sebentar. Tolong kami dengarkan. Ya, tolong. Kami sebentar ya. Jadi sesuai abang, sebentar abang. Sebentar abang. Gini. Udah sekali balik fakta monyet kamu. Ya, kata dulu abang. Gini. Jadi abang-abang meminta kami untuk memfasilitasi. Harapan kami di sini, tolong mendengar abang. Ya, jadi ini pernikahan abang-abang. Kami akan siap menjadi moderator dan harapan kami apapun yang menjadi keputusan dan kami bertiga berempat berlima di sini akan memberikan solusi terbaik ketika abang-abang ini percaya dengan kita di sini. Nah, harapan kami tolong menjaga kondusivitas kita saat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya ini sebenarnya pertemuan ini kita mau mediasi apa ya Bu ya? Apa maksud Ibu, tujuan Ibu apa sebenarnya dengan teman-teman sekalian? Saya mau dengar apa yang bisa saya bantu? Ya keadilan kembalikan hak saya. Keadilan sudah berjalan. Kembalikan hak saya. Oke, jadi gini, kalau Ibu memang keberatan dengan semua keputusan pengadilan, Ibu bisa tempuh jalan hukum. Iya sudah. Iya, Ibu bisa gugat lagi. Sebentar. Cukup ya. Jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya lagi. Sebentar dulu. Ya, sabar dulu ya. Jadi selama ini dibiarkan Pak, maka akan ribuan Muhammad lagi yang akan korban seperti ini. Ya, sebentar. Kami paham apa yang jadi maksud. Kami ingin mendengarkan arahan-arahan dari anggota DPR yang hadir. Ya, silakan Pak Red. Ya, terima kasih. Saya langsung saja untuk waktu. Saya melihat daripada apa yang disampaikan oleh pihak bank yang pihak korban, memang ada tanda pertanyaan juga dari saya pribadi. Dari tadi saya mencatat, pertama saya ingin tanyakan pihak bank masalah SOP. Tadi disampaikan oleh pihak korban bahwa pihak korban ingin membayar iuran ke bank, tapi dari pihak bank tidak perlu. Saya aja yang pergi ngambil uang ke nasabah. Pertanyaan saya, apakah itu ada SOP dari pihak bank? Ya, apa itu bos? Pertama. Kemudian ini permasalahan ini tentu pihak kecewa ataupun tidak terima dengan dari pihak bank yang melakukan eksekusi terhadap rumahnya kan hanya karena tunggakan 13 juta kalau nggak salah. Tapi ada permohonan perjanjian baru dengan nilai 140 juta. Jujur saja, logika satu tadi saya baru hari ini mengikuti proses ini karena memang beberapa kali tidak berkesempatan. Logika saya pribadi saja ini bagaimana ini? Tunggakan 13 juta sekian, tapi diminta perjanjian baru ya, kredit baru 140 juta dengan tujuan untuk melunas 3 sekian. Ya, ini mohon dijelaskan ya. Ini bisa dari tadi dijelaskan. Ujung ini pelelangan karena ada 3 kali. Kemudian ya kami belum mengerti juga mungkin korban perbankan, tapi saya tertarik yang disampaikan oleh pihak korban tadi bahwa tentunya
pihak bank juga itu tidak boleh semena-mena. Ya. Menurut pengakuan pihak korban, tidak ada peringatan ataupun SP itu ya, supaya diberikan keringanan, supaya bagaimana dengan kesulitan dihadapi oleh pihak korban itu bisa melunasi tunggakan yang di kreditnya itu. Nah itu sementara itu yang jadi pertanyaan saya, supaya saya bisa memahami juga, karena memang di sini satu sisi pihak bank tadi sudah menyampaikan tuntutan apa diminta oleh pihak korban. Sedangkan ini tidak mungkin ini kan barang sudah dieksekusi atau sudah dilelang kan. Kami ini proses dari pihak bank dari awal ini, kenapa bisa 13 juta sekian itu? Kalau berbicara nilai saya pikir, nah mampu lah. Saya pikir 13 juta itu kalau lihat proses hanya kan karena tunggakan-tunggakan yang hanya beberapa kali tidak dibayar oleh pihak korban. Ya, demikian dari saya pimpinan. Saya untuk menghemat waktu langsung saja gak usah lagi kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaimin Sarjana Hukum, Komisi 1. Jadi baru ini kita bertemu di aula rapat terbatas ini terkait dengan urusan perbankan. Jadi kami selaku anggota DPRD sudah mendengarkan apa yang menjadi pernyataan baik dari pihak bank sendiri maupun dari pihak kredit. Jadi kami menilainya di sini pihak bank ngomong sendiri-sendiri, pihak kredit berdasarkan pengakuannya dengan kebenarannya ngomong sendiri-sendiri. Jadi tidak connect. Berdasarkan apa yang saya dengar tadi, kayaknya pihak bank juga keliru untuk menyelesaikan urusan ini. Contoh yang disampaikan oleh Ibu Muhammad tadi, bahwa pembayaran oleh pihak kredit itu dilakukan di rumah. Itu kan sudah melanggar peraturan bank itu. Seharusnya pihak kredit itu, sekalipun itu mendatangi pihak kredit di rumah, itu harus menolak. Itu bukan hak saya. Ibu harus bayar di bank dengan potensi dan bukti pembayaran itu. Tapi wanti-wanti ibu ini meminta bukti pembayaran di ibu menolaknya. Justru itu tidak pernah memberikan bukti pembayaran di pihak kredit. Itu kesalahannya. Karena ibu ini sudah meyakini bahwa ibu itu adalah salah satu pegawai bank resmi yang sudah ada logo, ada tanda BRI-nya, sehingga ibu ini punya keyakinan memberikan uang itu sebagai pembayaran setiap bulan. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan tadi, bahwa tunggakan kredit dari ibu ini kan hanya cuma 13 juta. Berdasarkan aturan BRI, apa tunggakan 13 juta itu langsung dilelang itu jaminannya. Lalu berdasarkan pengertian kami, barang itu apabila dilelang, jauh-jauh hari sebelumnya harus ada pemberitahuan terhadap pihak yang meminjamkan atau pihak yang punya jaminan itu kepada oleh bank terhadap pihak yang berutang. Nah, apabila pada saat penjamin barang itu tidak melakukan pelunasan pembayaran, baru dibagai untuk menindak. Tapi ini kan selama apa yang menjadi proses itu oleh pihak kredit itu tidak pernah dilakukan seperti itu, ya kan? Itu yang pertama. Yang berikutnya, tadi ibu juga ngomong juga agak ngawur. Katanya tadi ada pertemuan mediasi di salah satu kelurahan oleh kepala bank itu sudah membatalkan, ngomong itu bahwa tidak ada pertemuan itu. Lalu harapan kami, mohonlah dikasih kebijakan, mohonlah dikasih dispensasi terhadap peminjam ini. Masa harga 13 juta sementara uangnya katanya ini barang jaminannya senilai 1 miliar bisa dilelang pihak bank. Jadi harapan saya, marilah kita selaku pegawai, khususnya pegawai BRI yang bermitra
langsung dengan masyarakat berkredit, memberikan kebijakan yang seadil-adilnya, memberikan kebijakan yang memudahkan teman-teman. Mungkin ada Muhammad 1, 2, 3 untuk berikutnya, supaya pihak Bank BRI itu bisa laju, bisa meningkatkan kreditnya di mata masyarakat Kabupaten Bengkulu. Mungkin harapan saya dengan harapan dari pihak korban ini bisa kita ngomong baik-baik, bisa dilakukan mediasi bagus-bagusnya supaya tidak ada salah satu yang dirugikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar dulu saya mohon kami beri kesempatan dulu. Ya, mungkin ada dari Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari tadi Mada sudah mendengarkan antara kedua belah pihak. Jadi pihak bank menyatakan dirinya sudah melakukan proses persidangan. Itu ya dari pihak bank ya. Tetapi dari pihak kreditur mereka tidak mengakui adanya persidangan itu karena mereka menurut bukti-bukti mereka tidak melakukan kesalahan. Nah, sekali lagi permintaan saya menawarkan, ini kan sudah ada amar putusan, sudah ada putusan ingkrah ya dari pihak pengadilan. Nah, maksudnya saya dari pihak bank itu dasar hukum untuk melakukan pelelangan rumah ini ada putusan dari pihak pengadilan. Tidak ada. KT itu tanpa ada surat kuasa atau pusat pengadilan langsung bisa lelang oleh KPN-nya, itu bukan undang-undang. Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 maksudnya. Yang munculnya pelelangan itu atas dasar apa? Dasar enggak. Dasar apa? Karena Sudah macet kredit. Ya, sebentar abang. Di sini Mada yang melakukan pertanyaan. Jadi tadi Mada sempat mendengar dari pihak bank kalau memang tidak puas atas keputusan bank, ayo kita gugat. Dalam artian ketika ada putusan di pengadilan tingkat 1 ada proses persidangan banding kan gitu. Nah lalu kenapa kita harus banding? Sedangkan pihak bank saja ini tidak menunggu amar putusan dari pengadilan tingkat 1 kan gitu kan. Nah tetapi saya tidak menyalahkan salah satu pihak di sini. Nah saya coba menanyakan dari pihak bank supaya kami ini dapat memberikan solusi terbaik kepada teman-teman ini. Apa tawaran teman-teman kepada kita gitu. Nah jadi di sini kita tidak ada hak untuk memberikan kebijakan, kita tidak ada hak untuk memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi di sini kami coba meminta tawaran dari teman-teman dari pihak korban apa yang harus kita kawal bersama sini. Terima kasih. Mengendalikan lalu lintas rapat. Ya mungkin ada dari kawan saya, saudara saya, sebentar ya. Bicara tentang bisnis untuk mendapatkan keuntungan, mari apa sih yang tidak mampu dilakukan oleh Pak Muhammad dengan deadline waktu, dan ada rasa tanggung jawab ini yang paling penting untuk dibukakan. Cari jalan tengahnya yang ingin kita lakukan hari ini. Itu ada mediasi sampai hari ini. Keinginan kita hari ini, benar nggak Pak Muhammad ini adalah nasabahnya? Kalau rumahnya tidak ingin dilelang, tanggung jawab kita seorang bisnis. Mari gitu. Ajak nasabahnya. Jangan buntu lewat apa yang di kekuasaan Anda. Saya tidak ingin bahwa saudara Santi atau Ibu Santi hari ini dibenarkan oleh karena perangkat kerjanya daripada lembaga BRI. Tapi minimal kesalahan dan teknik bagaimanapun hari ini, berpikir untuk sedikitnya bahwa hidupnya darah dan dagingnya Anda hari ini dari bunga dana kerja daripada rakyat Bengkulu. Tapi Maharaja adalah sisi kemanusiaan sedikit gitu. Orang ini kan tanggung jawab. Pak Arya, inilah yang ingin kita sampaikan dari kemarin itu. Kenapa ini persoalan ini biasa ketika tanggung jawab ini mau dan ada dimiliki oleh Pak Muhammad, berikan ruang gitu. Akhirnya hampa ketika hari ini PKRL ini, OJK hari ini di Mataram, apa daya? Lagi-lagi rakyat dibentukkan dengan akses dan fasilitas di mediasi hari ini.
Lagi-lagi ketika kita didatangkan DPR, ketika dibenturkan berapa berkas yang ada di depan mata kita, persoalan hukum berapa, kenyataan gerbang dan pintu pengadilan hari ini membuat kekecewaan rakyat mampu hari ini. Negara yang belum terpahami memang sudah rusak itu. Ini sampai rusak moral daerah. Tapi Bapak Rajan nilai AT gitu Ibu Santi. Oke, Ibu Santi hari ini marah dengan beberapa teknis dan kecelakaan yang sudah pernah dilakukan oleh sama antar debitur dan kreditur. Mari cari jalan tengahnya. Minimal sebagai manusia hari ini kita ingin wujudkan hati yang sebagaimana mampu menyelesaikan. Tidak rugi kok BNI hari ini pimpinan. Ketika Ibu Nurma dan Pak Muhammad hari ini menjalankan tanggung jawabnya gitu. Saya berpikir begini. Kenapa sih Pak Arya dan pimpinan BNI hari ini tidak berpikir bahwa mencarikan solusi bahwa hari ini Pak Muhammad ketika ditanyakan betul SP1 SP2 tidak diterima oleh Pak Muhammad, maka wajar saja merasa kecewa. Tapi asumsi yang diberikan oleh BNI sudah semua proses dan jangan gitu. Dalil dalam proses fakta untuk membenarkan asumsi dan opini kita terlalu jahat. Jangan sampai BRI hari ini dinilai jahatnya keberadaan BRI di Kabupaten Bogor. Dan kami juga punya rasa gitu, cinta terhadap perbankan yang sebagaimana bergantung terhadap perekonomian juga. Tapi minimal punya hati ya mata pimpinan. Bukanlah Pak Raja, beliau ini punya hati untuk membayar dan melunasi. Air serta merta bahwa hari ini rumah yang tidak seharusnya senilai segitu terbukti ada apa peran di balik semua ini. 100 CD buat rumahnya. Sedangkan rumah di depan pintu, di depan jalan raya besar itu dilelang dengan nilai yang sangat kecil, yang tidak masuk akal di setiap banyak orang. Tapi maka inginkan hari ini pimpinan tolong dibuka komunikasi dan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR, pimpinan ASEAN. Besar harapan kami untuk cari bagaimana debitur dan kreditur hari ini menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami siap menjalani dan tanggung jawab daripada apa yang menjadi hak sebagai nasabah. Itulah yang kami inginkan hari ini. Ketika tumpang tindih dan persoalan sampai kapan gitu, jangan rakyat kecil hari ini. Negara hukum, anu tempatnya kita dong, lawyer hari ini aja ya kita buka hari ini, maka berharap semoga persoalan ini DPR adalah menjadi catatan bagi kita rakyat Bogor, begitu juga BNI mampu memberikan catatan di amal yang baik dan di bulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak Pak Muhammad, keluarga maupun dari pihak Bank Rakyat Indonesia. Kami telah mendengar mencermati semua persoalan prosesnya. Tentu ada suatu harapan dari pihak Pak Muhammad sebagai debitur, bagaimana bisa mengembalikan haknya, itu yang menjadi harapan. Tentunya lagi pihak Bank Rakyat Indonesia sudah menjalankan tupoksi tugas sesuai dengan mekanisme regulasi. Ya, oleh karena demikian kami minta kepada pihak bank untuk menempatkan sebuah persoalan pada sisi kemanusiaan. Ya. Jadi kami berharap kepada pihak bank supaya bisa apa yang akan menjadi solusi oleh pihak bank untuk bisa mengembalikan hak-haknya Pak Muhammad. Tolong dijelaskan. Silakan pada pihak bank. Ya. Yang kedua, Bapak anggota Dewan yang terhormat, Bapak Muhammad, Ibu Muhammad, dan rekan-rekan semua. Saya hadir di sini mewakili manajemen kantor cabang Bogor. Kalau dari pernyataan dari anggota Dewan, kalau SOP izin SOP untuk pemanggilan seseorang, memang kami untuk yang menunggak dua kali itu kan tidak kantor biasanya. Iya, kami saja yang sedang kemudian berikut tidak ada bukti. Izin, saya bacakan dulu runut waktu
proses kreditnya. Jadi kredit ini dilelang pada bulan Desember 2018. Jadi mohon maaf Pak Raya, tadi sudah dijelaskan kronologis semua persoalannya. Maka harapan dari pihak begitu pada bank ini jadi ya. Karena saya ingin jawab. Oh, silakan. Sehingga karena kredit itu di PH, jadi ada prosedur di kami kalau kredit macet itu dihapus buku. Jadi kalau dihapus buku, nomor rekeningnya itu sudah tidak bisa diakses oleh siapapun. Jadi ada namanya titipan rekening penghapus bukuan yang disebut 99 tadi. Itu rekening titipan PH itu diakses oleh nasabah-nasabah yang nunggak yang sudah di PH. Itu rekening umum. Jadi mau store di mana pun, di unit kerja mana pun itu bisa. Kami hanya bisa memberikan pemberitahuan bahwa tidak perlu di store lagi karena posisi sudah dilelang. Terkait pembayaran yang sudah dilakukan sama Pak Muhammad itu hanya masih di rekening titipan kami Bapak, dan masih tersimpan di sana. Nah, terkait dari proses lelang, ini jawaban saya nanti menurut itu Pak Ketua izin. Dari proses lelang 2018 sampai dengan adanya mediasi di kantor cabang Lumpuh dengan saya di Polres Lumpuh maupun pada saat sidang gugatan di Pengadilan Negeri Lumpuh. Terkait hasil sidang itu kami juga belum dapat salinannya Pak Ketua, belum ada. Jadi mohon izin mungkin kalau teman-teman dari Dewan yang ingin menanyakan ke Pengadilan Negeri Lumpuh. Nah, terkait di BRI prosedurnya lelang oleh Badan Lelang Negara. Kalau dari sisi kemanusiaan, kalau menurut saya aturan yang di BRI sudah jelas karena ada restrukturisasi. Restrukturisasi yang ada di catatan administrasi kami itu terjadi 2 kali. Itu bentuk dalam penyelamatan kredit. Kalau dalam sisi aturan kami. Makanya itu Bu. Nah, sekarang untuk membatalkan lelang yang dilakukan oleh Badan Lelang Negara, apa yang bisa dilakukan? Ya ditutup kembali, digugat kembali, Bang Indra, digugat kembali. Kalau BRI membatalkan, ya kami tidak punya hak karena itu terkait sama badan negara yang lain. Ya. Kalau teman-teman rekan-rekan dari LSM meminta itu, ya kami juga tidak bisa karena memang prosedurnya seperti itu. Kalau dari sisi kemanusiaan yang dibilang, kami punya nasabah 19.000 lebih. Terima kasih Pak, sarannya tadi itu saran yang baik. Ya mungkin karena keterbatasan banyak yang terlewatkan pada saat membaca kejadian. Tetapi itu memang masukan yang baik. Kebetulan Bapak juga nasabah kami, terima kasih. Itu juga menjadi catatan kami dan kami akan evaluasi. Jadi kami bukannya di BRI tidak mau menerima pendapat, Pak. Kami bukannya tidak mau menerima negosiasi. Karena proses ini pun terjadi pada saat bukan kepemimpinan bisa saya dan saya. Jadi prosesnya itu sudah lama terjadi dan menurut catatan administrasi kami ya begitulah adanya. Jadi kami berpegang teguh pada administrasi yang ada karena di administrasi itu sudah SOP sudah dijalankan. Jadi prosedurnya segala macamnya sudah dijalankan, adanya proses lelang, adanya proses eksekusi. Nah saya jelaskan lagi untuk eksekusi. Eksekusi bukan kami yang meminta. Yang meminta adalah pemenang lelang karena tidak bisa menguasai hasil dari yang diikuti lelang. Yang meminta mereka minta ke pengadilan dan pengadilan menyetujuinya untuk melakukan eksekusi. Jadi kami tidak ada terkait. Nah silakan nanti mungkin Bapak Ketua dan teman-teman dari BDRD meminta klarifikasi itu, silakan nanti ke pengadilan yang Lumpuh. Mungkin itu dari saya. Pada intinya, seandainya di dalam proses
Saya ini mewakili manajemen kantor cabang Duku. Dalam proses kredit, dalam proses pelelangan, dalam proses apapun, jika menemukan sesuatu yang salah, silakan dilaporkan. Karena kami juga tidak bisa melakukan itu sepihak. Karena kita di sini kan ada hukum, ada undang-undang yang menanggung. Silakan. Itu sudah berbicara pasrah, ada. Betul, tapi kan kami juga dari ada aturan-aturan yang tidak bisa kami lewati gitu. Itu kan dari dulu. Coba ditanya. Bagaimana tidak memberikan SP1 peringatan kepada beliau? Bagaimana mungkin itu yang menjadi masalah hari ini? Pada tahun 2020, akhir tahun 2020 Pak. Enteng-enteng sekali teman-teman dari bicara pada seperti tahun itu. 2018. Kenapa nggak dikasih? Perintahkan oleh PRI turun diskusi itu. Bapak ini ahli mendengar. Makanya tadi saya bilang. Jangan menyuruhkan Bapak itu bicara tentang proses, iya kami mengerti tentang prosesnya. Tentang eksekusi silakan. Paham tentang proses itu, Pak, mengenai proses hukumnya itu. Jadi salinan putusannya salinan putusannya. Kami paham dengan mekanisme itu, Pak. Itu sedikit perbedaannya. Mata tidak menolak itu sedikit. Terus kata mata yang betul memang ada. Kami sudah jelaskan oleh Bapak ya, kita paham. Akan dipengen seperti itu. Tapi persoalan ini dalam proses administrasi terjadinya pelelangan hari ini, sehingga di dalam aksi pelelangan itu ada SP1, SP2 yang memenuhi pelelangan, itulah yang tidak pernah diinformasikan ke kami ini loh, itu masalahnya. Sehingga terjadi pelelangan yang dilakukan oleh teman-teman BRI ini kepada pelelangan, lolos administrasinya gitu. Nah inilah yang tidak kami ketahui hari ini. Nah sekarang tiba-tiba pasca media di Polres ada SP1, ada SP2, ada SP3, itulah yang kami mengenalkan hari ini. Berkas ini 2020 baru dikasih. Muncul berkas-berkas ini itu juga pasca mediasi di kepolisian yang dimana sebenarnya pada tahun 2015 ini harus 2018 ini harus dikasih ke kita. Ya betul Pak, Tuan kami. Nah itulah yang tidak pernah diberikan selama ini. Diam dulu. Diam dulu. Mohon maaf setan. Mohon maaf ya bicara jujur, jangan sampai nantinya kami mengambil atau buat tindakan yang kami benar. Itu yang perlu semua apa yang menjadi persyaratan lelang dan segala macam itu tidak pernah diberikan ke kita ini loh. Itulah yang menjadi persoalan hari ini yang menjadi tanda tanya paling besar ke kami sebagai keluarga ini. Kok tiba-tiba langsung ada pelelangan, sedangkan orang tua kami ini lagi tidak berada di Malaysia, Pak. Lagi cari makan di Malaysia, lagi cari uang di Malaysia untuk membayar hutang bank ini. Itu masalahnya hari ini, Pak. Kok tiba-tiba rumah orang tua kami dilelang, itu masalahnya. Kita tidak bicara proses pelelangan itu, gitu maksudnya. Ya cukup saudaraku, makanya kami di DPR sedang mencarikan dalam dialog. Jadi kami minta tadi kepada pihak bank bagaimana menempatkan sisi kemanusiaan itu di atas segalanya. Di bank menjelaskan bahwa semua yang dilakukan berdasarkan regulasi mekanisme turun undang-undang dan melakukan LHPN Badan Lelang Negara berdasarkan putusan pengadilan. Ya oleh karena demikian kami di DPR ini bukan sebagai lembaga hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, begitu Pak. Jadi langkah kami yang kami inginkan sebenarnya adalah bagaimana rakyat kita ini sejahtera, karena kami adalah bagian dari representasi seluruh rakyat Kabupaten Duku. Tentunya yang jadi persoalan sekarang adalah persoalan rakyat, tentu adalah persoalan kami. Ya pada intinya kami sedang berusaha mencari titik atau jalan keluar solusi yang terbaik bagaimana Pak Muhammad ini beserta keluarga bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Ya. Kemudian yang pertama, yang kedua kami sarankan kepada pihak Pak Muhammad untuk menggugat secara hukum ya apa yang menjadi persoalan di Pak Muhammad khusus. Yang kedua,
kami di DPR akan membentuk pansus. Ya. Kami di DPR akan membentuk pansus untuk menangani secara khusus persoalan kredit yang ditangani oleh pihak BRI. Dalam hal ini sebagai kreditur dan Pak Muhammad sebagai debitur. Ya. Itu ada kesimpulannya lagi. Pertama, saya minta kepada Pak Muhammad beserta keluarganya untuk mengugat terhadap hasil keputusan pengadilan yang mengeksekusi terus melelang ya agunan ini menjadi agunan. Yang pertama, yang kedua, kami di DPR akan membentuk pansus untuk menangani persoalan ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan, saya kira cukup diwakili satu aja, ya. Ya, silakan. Izin pimpinan Bapak sebagai penanti nasabah, sekiranya hari ini dapat saya persingkat untuk dapat dipahami secara seksama. Beberapa persoalan ini menjadi kejanggalan besar yang menjadi persoalan besar di daerah dan negara kita hari ini adalah persoalan menempatkan posisi katakan sebuah objek dan ketentuan, lalu menempatkan bahwa itu adalah sebuah tuduhan lalu menjadikan sebuah sampai menjadi bukti fakta objeknya. Tapi mata tidak berbicara sampai ke situ. Proses hukum sudah berlanjut dan amar putusan sudah jelas bahwa satu referensi dasar bagi kita adalah proses lelang ini sudah gagal secara hukum atau cacat secara hukum. Dapat kami mengutip kembali daripada proses-proses dari antara debitur dengan kreditur pimpinan. Sekiranya debitur dan kreditur ini dapat kita cari jalan tengahnya. Dan saya rasa tidak ada yang saling ego dalam proses hari ini. Karena kembali dalam proses pelelangan, pada pelelangan sampai PKNL dari dimiliki secara lembaga dari BRI hari ini, banyak yang Anda lalui, yang tidak Anda lalui daripada proses-proses mekanisme yang tertentu. Itu harus diakui padahal. Dan saya pernah banyak melakukan daripada intervensi dan investigasi daripada proses yang Anda kerjakan. Anda mata take pada sudah ini masih orang. Persoalannya banyak yang menjadi korban yang lewat kebijakan-kebijakan yang mengambil dan langkah terlalu jauh melewati proses-proses ketentuan yang sebenarnya. Dan begitu juga kita akui bahwa hari ini nasabah Anda atas nama Pak Muhammad benari bahwa punya tunggakan di BRI. Tapi ada jalan yang sama-sama. Kenapa perjuangan harus dinilai Pak pimpinan BRI hari ini mewakili? Beliau ini harus menilai dan proses dari proses itu kemarin. Saya tidak mengakuinya karena saya merasa bahwa itu ada di luar daripada intervensi daripada gerakan yang dilakukan oleh pimpinan Anda. Kalau mediasi yang kemarin itu hanya sebuah mediasi pemerintahan data, tapi yang hari ini dinilai oleh Anda hari ini, kesimpulan apa sih sehingga gugur dan tangguhnya nasabah Anda orang Dongku yang hari ini, benar BRI hari ini berjiwa dan berpikir untuk menyelesaikan. Dan disinilah tempat mengadu daripada aspirasi kami di DPR hari ini. Ibu Nurma dan Pak Muhammad hari ini punya hati gitu. Dan ketika berbicara persoalan hukum dan berbicara bagaimana mekanisme ketentuan-ketentuannya, sampai kapan kita membahas hari ini banyak. Dan BRI juga jangan ego lah untuk persoalan hari ini gitu. Bahwa segala sesuatu hukum hari ini, ya dapat dibayar, dapat buktinya lawyer hari ini dapat kita pergantikan sampai saat sekarang sehingga Ibu Santi menyampaikan itu sebuah bukti sebenarnya. Oh hukumnya baku, jangan kan hukum manusia yang boleh mau dicari pikir dan itu perlu kita sadari bukan itu. Sekiranya ayo pakai lalu iki lalu deh. Pak Edo sudah berapa tahun padahal Pak Made, saya ini pimpinan sudah berapa tahun kita berproses dalam hal ini. Mengklarifikasi cari tahu, ya kalau tidak puas akan putusan kita, lewati saja proses peradilan. Itu sudah lewati proses peradilan. Mediasi proses apa yang dibutuhkan oleh kita? Para mediasi ini tidak mampu mengambil sikap. Ya, Bank dan debitur
supaya untuk berikutnya melakukan kredit itu minimal akta perjanjian kredit itu disuruh baca dulu, betul. Jadi kebanyakan biasanya karena buru-buru, karena banyak akta kredit itu kadang-kadang tidak disuruh baca di situ. Saya termasuk debitur juga. Jadi itu barangkali supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Saya pernah membaca memang isi akta kredit itu apabila salah satu pasalnya, apabila debitur melakukan penunggakan sampai dengan batas waktu kredit itu, maka bank berhak melelang agunan. Itu barangkali kalau saya tidak salah ingat, saya pernah baca. Tetapi harapan sekali lagi, tolong pihak bank supaya betul-betul diberi pengetahuan yang benar terhadap debitur berikutnya, supaya tidak ada lagi Pak Muhammad yang dikatakan tadi yang menjadi korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.